Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian di kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis pada kelas 7. Dan barakallahu fikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Pada pelajaran yang lalu kita telah membahas satu pelajaran, yaitu pelajaran pertama ya, tentang semangat Nabi SAW dalam berdakwah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran yang kedua, yaitu tentang sabar dan syukur. Pertemuan yang kedua tentang anjuran untuk bersabar dan bersyukur. Silakan bisa diberi judul pada kolom yang kosong di atas ya, pelajaran kedua di bawahnya tulisannya. Nah, barakallahu fikum. Judulnya adalah anjuran untuk bersabar dan bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita masuk di pelajaran yang kedua. Di sini ada dua hadis nanti. Hadis yang ketiga ya berarti. Nah, barakallahu fikum. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah ya, radhiyallahu anhu, qala in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakumu liyusalli hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akunu 'abdan syakura. Nah, hadis yang ketiga atau bacanya bisa di cara bacanya nanti karena untuk disetorkan juga ya. Al hadisus salis ya, an Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalliya hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akunu 'abdan syakura. Rahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis yang ketiga. Dan hadis yang keempat kita baca dulu sekalian di buku kalian, dari An Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa diberi pembukaan dengan al-hadis rabi. An Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabadahu syarra'u syakara fakana khairan lah fa in asabadahu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rahul Bukhari wa Muslim. Saya ulangi ya. An Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabadahu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabadahu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang pertama ya, yang punya makna bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hadis yang ketiga, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdiri untuk salat itu sampai bengkak kedua kakinya. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu ya, yang telah berlalu maupun yang akan datang? Ya, jadi mengapa engkau sholat sampai sedemikian lamanya sehingga kakinya bengkak? Maka beliau menjawab, afala ya aku nu'abdan syakura, apakah tidak boleh untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur, walaupun semua ya dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, tapi Rasul SAW ya tidak, artinya tidak santai-santai saja tidak beribadah. Justru beliau ya lebih adalah manusia yang paling rajin dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Karena beliau ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, karena syukur mempunyai keutamaan yang sangat besar ya. Syukur mempunyai keutamaan yang sangat besar. Nah, di dalam surat ya, wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan ya, sesungguhnya jika kamu ya bersyukur, pasti ya, kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sungguh azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Nah, kemudian syukur itu apa? Syukur itu adalah mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, kemudian memuji Allah ya dengan lisannya, serta menggunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini adalah rukun dari syukur ya. Para ulama mengatakan ini adalah rukun dari syukur. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka 3 ini harus ada. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa nikmat adalah datang dari Allah. Yang kedua, ya lisan kita memuji, ya mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita diberi kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian gunakan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ya nikmat sehat apapun ya, sehat mata, telinga, lisan, kemudian kaki, dan seterusnya, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri bersama. Barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama atau hadis yang ketiga. Hadis yang keempat di sini adalah bahwasanya urusan seorang mukmin itu sangat menakjubkan ya, mentakjubkan, yang tidak dimiliki oleh selain muslim. Apa sebabnya? Karena jika seorang mukmin itu mendapatkan suatu kebaikan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Sebaliknya, jika seorang muslim itu ya mendapatkan suatu musibah, kemudian dia bersabar, maka itu juga kebaikan untuknya. Nah, jadi apapun yang menimpa seorang muslim, baik itu kebaikan atau kejelekan, kalau dia bersabar dan bersyukur dan bersabar, maka baik untuk dia. Ya, tidak ada yang rugi berarti ya. Apapun yang menimpa kita, entah itu kebaikan, kalau kebaikan kita bersyukur, maka itu sangat baik untuk kita. Jika kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya, nah, kemudian kita bersabar, ikhlas, ya itu adalah takdir dari Allah, maka musibah itu ya menjadi kebaikan untuk kita. Ya, dengan musibah tersebut akan diangkat ya derajatnya dan akan dihapus dosa-dosanya. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah urusan seorang mukmin yang sangat menakjubkan, yang tidak dimiliki ya oleh siapapun dia, ya, yang dimiliki hanya seorang mukmin saja. Barakallahu fikum. Ini dari hadis yang ketiga dan keempat. Kemudian praktek dari perilaku keseharian untuk kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian menjaga ibadah sebagai bentuk syukur ya, ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, kemudian untuk selalu memuji Allah ketika mendapatkan nikmat, dengan mengucapkan alhamdulillah dan zikir-zikir yang lain, kemudian meyakini dalam hati bahwa nikmat datang dari Allah, ya bukan karena dari hasil usaha sendiri, tapi semua datang dari Allah Ta'ala. Kemudian untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, karena musibah itu adalah ketentuan dari Allah Ta'ala atau takdir, dan keimanan kepada takdir adalah suatu dari keharusan, karena rukun dari rukun-rukun iman adalah mengimani takdir, baik yang baik maupun yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah biografi sahabat ya perawi hadis.
Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, ya, wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah, masuk Islam pada tahun ke-7 pada peristiwa Perang Khaybar, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa sebabnya? Karena beliau ya menggunakan hidupnya untuk menyertai Nabi SAW dimanapun Nabi berada, sehingga beliau sangat banyak mengambil riwayat dari Nabi SAW. Di samping itu juga beliau pernah didoakan oleh Nabi SAW agar tidak lupa dari apa yang diucapkan oleh Rasul SAW. Ya, jadi suatu ketika itu Abu Hurairah itu mengeluh kepada Nabi SAW tentang sering lupa ya atas apa yang diucapkan oleh Rasul SAW. Maka Rasul SAW menyuruh Abu Hurairah untuk membentangkan selendangnya, ya, kemudian didoakan oleh Rasul SAW agar tidak pernah lupa dari apa yang diucapkan oleh Rasul SAW. Nah, sejak itu juga Abu Hurairah ya tidak lupa dari apa yang diucapkan oleh Rasul SAW. Inilah diantara sebab mengapa Abu Hurairah walaupun sangat singkat ya menyertai Nabi, tapi hadisnya ya adalah yang paling banyak dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi barakallahu fikum, ini sahabat yang mulia Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr dari suku Daus. Tapi barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur dan bersabar. Nah, Allah Ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.